Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soal Ahmad Rabiul, dengan NIM E1E1 24054 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya, yaitu mata kuliah statistika. Di sini saya mengambil judul hubungan luas panen dan indeks harga yang dibayar petani dengan harga produsen tomat di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya di sini bab 1 pendahuluan, latar belakang. Alam dan kesuburan bumi Indonesia merupakan modal pembangunan yang harus dirawat dan dikelola untuk pangan seluruh masyarakat. Hal ini telah muncul dalam tekad atau visi Kementerian Pertanian, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Namun, jika melihat hasil pembangunan selama ini, angka kemiskinan di pedesaan selalu lebih tinggi daripada perkotaan. Bahkan, Badan Pusat Statistik atau BPS menyimpulkan profil orang miskin sering melekat pada orang-orang yang bekerja di sektor pertanian. Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa hanya 289,77% kepala rumah tangga tidak miskin yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini memunculkan indikasi bahwa bekerja di sektor pertanian tidak akan pernah membuat kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Kemudian, harga pangan. Harga pangan merupakan salah satu indikator penting dalam kestabilan ekonomi rumah tangga dan pasar. Perumusan dan implementasi kebijakan stabilitas harga membutuhkan informasi tentang fluktuasi dan disparitas harga yang terjadi di pasar-pasar lain. Salah satu komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga adalah tomat. Fluktuasi adalah naik turunnya suatu nilai, harga, atau kondisi secara tidak teratur yang sering disebabkan oleh pengaruh permintaan dan penawaran di pasar, kebutuhan rumah tangga maupun industri kuliner, karena sifatnya yang mudah rusak dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca serta musim tanam. Harga tomat seringkali mengalami perubahan yang cukup tajam dari waktu ke waktu. Perubahan harga tomat dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti musim panen, curah hujan, biaya transportasi, permintaan konsumen, serta gangguan distribusi. Misalnya pada musim hujan, pasokan tomat dari petani menurun karena tanaman yang mudah busuk atau gagal panen, sehingga menyebabkan harga naik. Sebaliknya pada saat panen raya, harga biasanya turun akibat melimpahnya pasokan di pasaran. Nah, pada laporan saya ini saya mengambil variabel yaitu luas panen dan sebagai variabel pertama dan indeks harga yang dibayar petani atau IB sebagai variabel kedua. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan penelitian ini adalah yang pertama, apakah luas panen tomat per tahun berpengaruh terhadap harga produsen tomat di Sulawesi Tenggara? Yang kedua, apakah indeks harga yang dibayar petani atau IB per tahun berpengaruh terhadap harga produsen tomat di Sulawesi Tenggara? Dan yang ketiga, bagaimana kombinasi luas panen dan IB secara simultan mempengaruhi harga produsen tomat per tahun. Tujuannya yaitu yang pertama menganalisis pengaruh luas panen tomat terhadap harga produsen tomat di Sulawesi Tenggara, menganalisis pengaruh indeks harga yang dibayar petani atau IB terhadap harga produsen tomat, dan yang ketiga, menganalisis pengaruh luas panen dan IB secara simultan terhadap harga produsen tomat per tahun menggunakan regresi linear berganda. Kemudian kita lanjut ke bab 2 tinjauan pustaka. Pertama, harga produsen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Harga produsen adalah harga yang diterima petani saat menjual hasil produksinya di tingkat awal pemasaran. Harga produsen dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi produksi luas panen dan biaya produksi, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi pasar, harga komoditas substitusi, cuaca, dan kebijakan pemerintah. Fluktuasi harga produsen sering terjadi karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika luas panen meningkat secara signifikan, pasokan tomat melimpah yang dapat menekan harga jual. Sebaliknya, jika luas panen menurun, pasokan terbatas dapat menyebabkan harga produsen naik. 2. Luas panen. Luas panen merupakan salah satu indikator produksi yang penting dalam pertanian. Semakin luas area yang ditanami dan dipanen, semakin besar potensi produksi tomat. Dalam penelitian ekonomi pertanian, luas panen sering digunakan sebagai variabel independen untuk memprediksi harga komoditas.
karena secara langsung mempengaruhi jumlah pasokan di pasar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa luas panen memiliki pengaruh negatif terhadap harga produsen. Sesuai dengan prinsip hukum penawaran, peningkatan pasokan cenderung menurunkan harga jual, sementara penurunan pasokan cenderung meningkatkan harga. Ketiga, indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga yang dibayar petani atau IB mencerminkan harga input atau biaya produksi yang dibayar petani, termasuk pupuk, benih, tenaga kerja, dan energi. IBE penting karena biaya produksi mempengaruhi strategi penetapan harga petani. Kenaikan IBE dapat memicu petani untuk menaikkan harga jual agar tetap memperoleh keuntungan yang layak. Dengan memasukkan IBE sebagai variabel independen dalam regresi linear berganda, peneliti dapat menilai sejauh mana perubahan biaya input berpengaruh terhadap harga produsen tomat. Kemudian di sini metode yang saya pakai yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terikat atau Y, dalam hal ini harga produsen tomat, dan dua atau lebih variabel bebas atau X. Dalam ini saya pakai luas panen dan indeks harga yang dibayar petani. Model matematisnya seperti ini, Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, di mana Y adalah harga tomat, X1 luas panen, dan X2 adalah indeks yang dibayar petani. Kemudian metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh luas panen tomat dan indeks harga yang dibayar petani terhadap harga produsen tomat di Sulawesi Tenggara secara tahunan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi data-data yang saya gunakan dalam penelitian ini saya mengambil dari website resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, dan data yang digunakan berupa harga produsen tomat per 100 kg untuk periode 2021 hingga tahun 2024, dan data luas panen periode 2021 hingga 2024, serta data indeks harga yang dibayar petani periode 2021 hingga 2024. Data-data ini merupakan data sekunder yang telah dipublikasikan dan divalidasi oleh BPS sebagai lembaga statistik nasional. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan oleh peneliti secara mandiri selama periode penyusunan laporan, yaitu pada tahun 2025. Pada variabel penelitian, di sini ada 3 variabel, yaitu harga produsen tomat sebagai Y, luas panen sebagai X1, dan indeks harga yang dibayar petani atau IB sebagai X2. Kemudian sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan bersifat sekunder, sesuai yang saya jelaskan tadi, sekunder dan dikumpulkan melalui dokumentasi data tahunan resmi dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kemudian data diolah menjadi format tabel tahunan agar dapat dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Gambaran umum data. Penelitian ini menggunakan 3 variabel seperti yang saya bilang tadi, yaitu variabel dependen, yaitu harga produsen tomat, luas panen, dan indeks yang dibayar petani atau IB, yaitu X1 dan X2 sebagai variabel independen. Data diambil dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2021 hingga 2024. Secara umum, berdasarkan data, harga produsen tomat mengalami kenaikan setiap tahun dari 814.508 rupiah pada tahun 2021 menjadi 1.174.519 pada tahun 2024. Sementara itu, luas panen tomat mengalami fluktuasi dengan penurunan tajam pada tahun 2024. Indeks harga yang dibayar petani juga mengalami peningkatan setiap tahun yang mencerminkan kenaikan biaya produksi pertanian. Analisis deskriptif. Harga produsen tomat atau Y mengalami tren meningkat selama 4 tahun terakhir. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi, penurunan luas panen, serta faktor pasar. Kedua, luas panen tomat
relatif stabil pada periode 2021 sampai 2023, namun turun cukup signifikan pada tahun 2024 yang dapat berpengaruh pada penurunan produksi. Yang ketiga, indeks harga yang dibayar petani atau IB terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa biaya input pertanian semakin meningkat. Variasi ketiga variabel ini menjadi dasar untuk menguji hubungan simultan menggunakan regresi linear berganda. Model regresi linear berganda. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Y sama dengan B0 tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah hasil estimasi koefisien regresi berdasarkan perhitungan OLS atau Ordinary Least Squares adalah sebagai berikut. B0 sama dengan 2.632.083 rupiah, B1 2.472.441 rupiah, dan B2 11.000 B2 11.459,50 rupiah. Perhitungan prediksi dan komponen analisis ragam. Nilai prediksi Y. Berdasarkan model diperoleh nilai prediksi harga produsen tomat setiap tahun untuk setiap tahun berikut. Seperti pada tabel, rata-rata harga aktual yaitu Y dalam kurung 814.508 ditambah 880.180 ditambah 922.432 ditambah 1.174.519 dibagi 4, mendapat hasil 947.909,75. Tabel perhitungan SST, SSR, dan SSE. Untuk menghitung komponen ragam digunakan persamaan SST seperti ini rumusnya, dan SSR, kemudian juga ada SSE. Ini tabel perhitungan lengkapnya sesuai dengan di tabel. Kemudian hasil perhitungan SST, SSR, dan SSE. Berdasarkan penjumlahan setiap kolom, total sum of squares atau SST yaitu didapat 74 miliar 384.213.864. Untuk regression sum of squares-nya atau SSR yaitu 73.576.895.256. Kemudian untuk error sum of squares-nya yaitu 807.318.612. Pemeriksaan identitas dasar SST sama dengan SSR tambah SSE, sehingga SSR-nya tadi yaitu ini ditambah dengan SSE-nya ini sama dengan SST-nya yaitu 74. Nah, artinya perhitungannya itu benar. Kemudian koefisien determinasi. Koefisien determinasi yaitu SSR dibagi SST. Maka diperoleh hasil 0,9891 atau 98,91%. Artinya, variasi harga produsen tomat dapat dijelaskan oleh luas panen dan IB, sedangkan hanya 1,09% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model, misalnya seperti permintaan pasar, gangguan distribusi, cuaca ekstrim, dan lain-lain. Pembahasan. Pertama, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa yang pertama, luas panen memiliki hubungan negatif dengan harga produsen tomat. Penurunan luas panen akan mengurangi jumlah pasokan sehingga harga cenderung meningkat. Sebaliknya, jika luas panen meningkat, pasokan bertambah dan harga mengalami tekanan turun. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran dalam ekonomi pertanian. Kedua, pengaruh IB atau indeks harga yang dibayar petani. IB memberikan kontribusi besar dalam peningkatan harga produsen tomat. Kenaikan IB menggambarkan naiknya biaya input seperti pupuk, benih, tenaga kerja, dan energi. Ketika biaya produksi naik, petani akan menyesuaikan harga agar pendapatannya tetap stabil.
Kemudian yang ketiga, pengaruh simultan X1 dan X2. Ketika digabungkan dalam model regresi berganda, luas panen dan indeks yang harus dibayar petani atau IB mampu menjelaskan 98,91% variasi harga produsen tomat. Ini merupakan bukti kuat bahwa kedua variabel tersebut adalah determinan utama harga tomat di tingkat produsen. Mungkin itu saja yang saya bisa jabarkan dari hasil laporan saya, yaitu tugas statistik kami yang berjudul hubungan luas panen dan indeks harga yang dibayar petani dengan harga produsen tomat di Sulawesi Tenggara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.